It's time for you to change your life. Show everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Patricia, NIM 2041050030038 dari kelas Akuntansi Syariah 2 angkatan 2020. Video ini merupakan video UAS pengauditan 1 mengenai review drama Korea, yaitu yang berjudul Chief Kim Good Manager. Drama ini menceritakan tentang seorang akuntan yang mahir dalam bidangnya, yaitu yang bernama Kim Song Ryung. Kim Song Ryung ini merupakan akuntan yang mahir yang jasanya digunakan oleh para rentenir dan juga preman agar hal-hal yang mencurigakan dalam laporan keuangannya tidak diketahui dan juga mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Aksi Kim Song Ryung ini juga sudah terendus terhadap polisi, tetapi Kim Song Ryung ini sudah bolak-balik ke dalam polisi, tetapi polisi atau jaksa pun tidak dapat menahan dia karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahan Kim Song Ryung ini. Saking mahirnya dia, sehingga jaksa tidak dapat menemukan bukti yang kuat untuk menangkapnya. Kemudian Kim Song Ryung ini mempunyai keinginan atau cita-cita ingin pindah ke Denmark dan juga tinggal di sana karena menurutnya Denmark merupakan negara yang damai dan juga minim akan korupsi. Untuk itu, dia membutuhkan uang sebesar $1 juta, sementara yang ada di rekeningnya itu hanya $300. Jadi, untuk itu Kim Song Ryung juga melakukan korupsi terhadap atasannya ini, yaitu para preman dan rentenir, untuk mengambil sedikit keuntungan untuk dirinya sendiri. Aksinya itu kemudian diketahui oleh para rentenir dan juga preman-preman tersebut, sehingga Kim Song Ryung ini tidak mempunyai pekerjaan lagi. Lalu bawahannya Kim Song Ryung ini memberitahukan kepada Kim Song Ryung, yaitu bawahannya yang bernama Oh Kwang Suk, memberitahukan bahwasanya di perusahaan TG Group di Seoul itu membuka lowongan pekerjaan di bagian kepala departemen akuntansi, yaitu operasional bisnis. Dengan informasi tersebut, Kim Song Ryung mendaftarkan dirinya ke TG Group dengan harapan dia dapat diterima untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak dan dia segera dapat pindah ke Denmark. Usut punya usut, Kim Song Ryung ini berhasil diterima di TG Group dengan alasan Soyul yang menerimanya, yaitu Soyul adalah mantan jaksa yang menjadi direktur keuangan di TG Group yang baru. Nah, adanya Kim Song Ryung ini diterima karena Soyul mengharapkan Kim Song Ryung ini dapat memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari pajak. Jadi Soyul ini sudah mengetahui track record dari Kim Song Ryung ini yang selama ini ada di Gunsan. Dari situ Kim Song Ryung bekerja sesuai dengan niatnya pertama kali juga Kim Song Ryung ada niat untuk melakukan manipulasi keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk dirinya, untuk tabungannya pergi ke Denmark. Tetapi Kim Song Ryung mengetahui fakta bahwasanya di TG Group ini masalah terhadap pemanipulasian atau kecurangan terhadap laporan keuangan ini sangat-sangat besar sekali. Kim Song Ryung juga menyadari bahwasanya petinggi-petinggi di TG Group ini melakukan korupsi-korupsi yang sangat tidak wajar, yaitu korupsi besar-besaran, sehingga terjadinya pemecatan karyawan secara besar-besaran dan juga tunggakan gaji para karyawan. Dari sini Kim Song Ryung menyadari bahwa hal ini bertentangan dengan prinsipnya, yaitu curilah uang bosmu tetapi jangan curi uang karyawanmu. Dari prinsip ini, Kim Song Ryung
tidak jadi melakukan yang namanya pemanipulasian uang laporan keuangan perusahaan ini. Dari sini juga Kim So-ryong bersama Yong Ha-kyung dan juga manajer Chu Nam-ho serta karyawan-karyawan lainnya melakukan penyelidikan atas apa yang dilakukan oleh So-yul, sehingga dapat terkuak apa yang dilakukan oleh So-yul ini tidak benar, dan Chief Kim bersama teman-temannya lah yang dapat mengungkapkan kecurangan-kecurangan tersebut. Dari cerita-cerita tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Kim So-ryong di sini juga tidak sepenuhnya benar, karena pada awal cerita itu Kim So-ryong melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan untuk para atasannya, yaitu para preman dan juga renter tadi, untuk memalsukan laporan keuangannya. Jadi ini sangat menyimpang terhadap kode etik akuntan dan juga keprofesionalan seorang akuntan, sehingga ini dapat dikatakan melanggar kode etik. Yang kedua yaitu kurangnya integritas yang ada di perusahaan Taegyu Group, di mana para manajernya sendiri, para atasannya sendiri yang melakukan kecurangan-kecurangan dan pemalsuan akan dokumen laporan keuangan itu, dan juga menggunakan kekerasan terhadap karyawannya apabila tidak menuruti apa yang dikatakan oleh atasannya. Itu entah perbuatan itu baik ataupun buruk. Jadi mereka tega melakukan kekerasan kepada bawahannya karena bawahannya tidak mematuhi apa yang diperintahkannya gitu. Ataupun tega melakukan seperti contohnya di dalam cerita, yaitu tega melakukan pembunuhan kepada karyawan yang mempunyai bukti kalau petinggi-petingginya atau para pemimpinnya itu melakukan kecurangan. Dan yang terakhir yaitu banyak kecurangan-kecurangan akuntansi memang yang terjadi dalam cerita ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.